rise for better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. Viktor Axelsen kini menjadi pebulu tangkis yang sangat sulit ditaklukkan. Kabid Binpres PBSI, Rioni Mainaki pun menyiapkan taktik khusus agar Anthony Ginting Ces bisa mengalahkan sang monster. Axelsen tercatat mengoleksi 6 gelar di tahun ini. Dari jumlah itu, 4 diantaranya ia raih secara beruntun. Dominasinya itu pula yang akhirnya ia kokoh menempati peringkat 1 dunia bahkan hingga kini. Sejumlah pemain papan atas kini pun dibuat kesulitan dalam menghadapinya. Anthony Sinisuka Ginting bisa dibilang menjadi salah satu korban dari kuatnya seorang Viktor Axelsen. Dari 14 pertemuan diantaranya, Ginting tercatat 10 kali kalah, yang 8 diantaranya diperoleh secara beruntun sejak Januari tahun 2021. Bahkan di tahun ini, Ginting sudah mencatatkan 5 kekalahannya dari Axelsen. Antara lain All England, Indonesia Masters, Indonesia Open, Malaysia Open, dan teraktual saat di kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI, Rioni Mainaki, mengamini bahwa Ginting kesulitan mengalahkan Axelsen. Makanya, ia ingin kali ini Jonathan Christie bisa menghadapi Axelsen. Menurutnya, kesempatan saat di kejuaraan dunia di Jepang, 2 pekan lalu, sejatinya duel itu bisa terjadi. Andai saja, Jonathan tak kalah mengenaskan dari Chou Tien Chen, 21-14, 11-21, 20-22. Karena dia, Jonathan, lebih cocok lawan Axelsen di stroke. Sayangnya, Jonathan sudah unggul dari Chou Tien Chen 20-15, tapi bisa kalah. Kalau Ginting memang sudah habis-habisan saat melawan si Yuki China, sebelum bertemu Axelsen, sudah begitu Ginting juga tidak sabar, kata Rioni kepada Detik Sport. Itu yang saya lihat pada pertandingan kemarin. Karena memang untuk melawan Axelsen itu, mau tak mau harus sabar, tambahnya. Hal lain yang juga disoroti Rioni agar dapat mengetahui kelemahan Axelsen ialah 4 wakil tunggal putra Indonesia dapat bahu-membahu untuk mengatasi Axelsen. Ini kan kita ada 4 tunggal putra, seperti misalnya ada Vito, Cesar Hiren Rustavito, Chico, Aura Dwi Wardoyo, yang saya harapkan itu, para pemain kita ketika ketemu Axelsen dia harus bisa habis-habisan, bagaimana, membuat Axelsen capek. Soal kalah menang belakangan, yang penting kita tahu sampai sejauh Axelsen mentoknya, dia menjelaskan. Karena meskipun ini turnamen perorangan tapi tetap saja ini tim. Kita harus habiskan dia Axelsen, sekeram-keram dia, kalau menang ya sudah, kalah pun ya harus hancur-hancuran. Jadi semisal melawan Jonathan, dia Axelsen pasti kerepotan. Sama seperti kemarin jika kemarin Ginting main sabar tapi kalah, lalu Jonathan menang mudah, lawan Chou Tien Chen, saat melawan Axelsen di semifinal kemungkinan bisa menang. Jadi adu tenaga, lanjutnya. Makanya, harapan saya di Denmark Open itu seperti itu, meskipun ini turnamen individu tapi juga harus memikirkan teman yang lain. Mereka kan ada 4 tunggal itu, Rioni mengharapkan.